6 peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama saat Nabi mencapai usia 40 tahun. Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepatnya peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah. Pakar astronomi Syekh Mahmud Basya menuturkan, waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi. Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sangat sering berkhalwat di Gua Hiro, menjauh dari manusia dan beribadah khusyuk di sana selama beberapa hari, terkadang 10 hari, terkadang lebih sampai 1 bulan. Ritual ibadah Nabi di Gua Hiro mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hiro, Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini, tutur sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca. Nabi menjawab tidak bisa. Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawab Nabi sama, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Wafatnya Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah SAW berusia sekitar 50 tahun. Ketika Khadijah wafat, Rasulullah SAW amat terpukul, apalagi hari kematian Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, Abu Thalib. Oleh karena itu, masa-masa ini disebut sebagai tahun berkabung bagi Nabi SAW. Dalam banyak riwayat disebutkan kalau Rasulullah baru menikah lagi setelah Khadijah wafat. Bagi Rasulullah sendiri, Khadijah sangat istimewa. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Jawab Rasulullah, "Khadijah memang telah mengorbankan semuanya, kekayaannya, kebangsawanannya, dan kemuliaannya dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad." Khadijah adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Dia pula yang pertama kali diajari salat dan wudu oleh Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan di Baitul Izzah, semacam ruang ilahiyat yang kemudian dibawa Jibril secara berangsur kepada Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Meskipun malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan datangnya, umat Islam sudah bisa menanti sejak 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada malam tersebut terdapat banyak keutamaan bagi umat Islam. Perang Badar. Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim, gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir, yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Pembebasan kota Mekah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Nabi berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan. Rasulullah membagi 2 pasukannya untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah, sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi SAW melalui dataran
dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad mengitari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Mekah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika pada 17 Ramadan tahun 661 yang bertepatan dengan peristiwa nuzulul Quran, terjadi insiden yang akan selalu dikenang pengikut Sayyidina Ali. Pada tanggal mulia tersebut terjadi peristiwa di mana Khalifah Ali ditikam pada subuh menjelang sholat. Penikamnya bukanlah orang kafir, melainkan sesama kaum muslim. Ialah Abdurrahman bin Muljam, seorang muslim taat yang menghabiskan waktunya untuk berpuasa dan juga menghafal Al-Quran. Ibnu Muljam ini merupakan salah seorang yang berada di kelompok yang kontra dengan kepemimpinan Sayyidina Ali. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan teman-temanmu, wahai Ali, seru Ibnu Muljam sembari menyabet Khalifah Ali di bagian kepala. Ia menyabet dengan pedang yang dilapisi dengan racun. Akibat luka-luka tersebut, menantu Rasulullah SAW itu meninggal dunia setelah 5 tahun memimpin umat Islam. Sayyidina Ali merupakan khalifah ketiga secara berturut-turut setelah Umar dan Utsman yang juga dibunuh.